Yo, balik lagi sama gue di channel Ramatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin. Dan untuk altcoin kali ini akan saya update itu adalah BNB, teman-teman ya. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin, tapi altcoin quick update kemarin itu adalah Solana gitu ya. Untuk beberapa area key level ataupun ya untuk quick update aja. Kemudian sedikit reminder untuk tanggal 5 Januari ini kan memang tadi subuh ya, sekitar pukul jam 2 ini adanya FOMC meeting minutes. Ya, yang memang intinya ya mungkin saya akan langsung ke intinya aja. The Fed itu kembali hawkish, di mana mereka memang adanya perlambatan kenaikan suku bunga, tapi mereka targetin range-nya itu di sekitar 0,5 sampai 0,75% aja pada setiap kenaikan suku bunga gitu ya. Jadi memang fokus mereka itu adalah memerangi inflasi. Jadi kalau misalkan nanti malah tingkat inflasinya itu tidak sesuai ekspektasi mereka atau tidak turun ya dengan cara yang sudah mereka lakukan, mereka akan mungkin aja malah menaikkan kenaikan suku bunga lagi di atas 0,75%. Tapi ya hopefully lah ya untuk mereka masih menjaga range di 0,5 sampai 0,75% aja sampai inflasi itu benar-benar bisa tertekan sesuai keinginan mereka. Walaupun memang mereka harus menghadapi dua hal yang sangat krusial, yaitu adalah stagflasi ataupun memasuki resesi, teman-teman. Jadi memang ini menjadi sebuah dilema yang benar-benar nggak bagus lah ya intinya untuk perekonomian, khususnya juga market, karena memang kalau misalkan itu yang terus-terusan mereka lakukan ya perekonomian akan kembali atau semakin buruk lagi. Dan juga untuk demand ataupun ya khususnya ya bisa dibilang pokoknya intinya demand ya teman-teman di market itu akan semakin mengecil gitu ya, karena memang ekonomi yang tidak kunjung membaik ya karena kebijakan The Fed, ya udah demandnya makin menipis, makin menyusut, makin mengecil gitu ya. Makanya market itu ya kurang perform atau bahkan masuk ke fase bearishnya gitu. Dan ya untuk tambahan lagi, besok itu ada beberapa news event penting juga. Dan untuk lanjutan hari ini atau malam ini khususnya itu ada seperti crude oil inventories ini sekitar jam 11. Sama di sini ada FOMC member Bostic ya, speak. Kemudian tadi ada saya lihat juga ini nih teman-teman ya, di sini ada initial jobless claim sama ADB non farm employment change ya, ini sekitar jam 8:15 sama jam setengah 9 malam. Jadi bisa dipantau untuk beberapa news event tersebut gitu ya. So ya, memang karena The Fed yang kembali hawkish gitu ya, mengingat kita tadi juga udah tahu untuk FOMC meeting minutes-nya, maka Bitcoin kembali ke reject lagi. Walaupun sebelumnya ini udah mampu break ya dari garis warna biru, dimana ini secara time frame daily itu EMA 34 dia sampai $16.985, kemudian kena rejection and then ya masuk lagi ke dalam kandang atau box warna putih ini yang sebelumnya kita bisa lihat ya pada pergerakan sebelumnya ini menjadi area resistance, support and then resistance, dan ya sekarang resistance lagi gitu ya. Jadi ya sangat-sangat wajar. Cuman overall memang rejection yang ada pun tidak ataupun belum terlalu signifikan. Ya hopefully untuk si Bitcoin masih mampu bertahan ya di sekitaran ataupun di atas $16.700 ini untuk dia bisa lanjut naik lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan memang didukung dengan rilis data malam ini dan besok, ya bukanlah hal yang tidak mungkin untuk si Bitcoin maybe ngejar ke next target box orange. Secara daily areanya sudah kita pantau bersama-sama gitu ya. Saya udah upload di video beberapa waktu yang lalu. Ini kita bisa lihat pada pergerakan sebelum secara daily pun ini berfungsi untuk menjadi resisten, dan di situ juga ada garis kuning EMA 55. Jadi di sini adanya confluence of resistance di sekitar 17.120 sampai $17.250 ya. Jadi itu menjadi area next target resistance yang bisa dibilang ideal lah untuk si Bitcoin kalau memang dikasih one push again. Ya, jadi itu yang perlu dipantau, dan so far sih so good ya karena dia udah mampu break level 50 dan RSI-nya ini sedang testing di level 5. Jadi memang penentunya adalah news event yang rilis malam ini dan data yang besok rilis gitu tuh. Itu akan sangat-sangat berpengaruh ke pergerakan market. And then ya, jadi kalau yang ditanya apakah ini wajar, ya sangat wajar mengingat kita secara zonasi udah sampaikan beberapa waktu lalu di sini adanya resisten pada pergerakan sebelumnya ya untuk secara daily time frame. Kemudian memang pas juga momennya didukung dengan The Fed yang kembali hawkish, maka ya reaction pun terjadi. Cuman ya balik lagi, ini adalah secara time frame hourly khususnya 4 jam. Ini adalah outlook yang kemarin ataupun beberapa saat lalu saya bagikan. Ini box merah sebelumnya berfungsi menjadi support and resistance di sekitar area 16.900 sampai $17.000 ya. Itu menjadi area krusialnya si Bitcoin. Kita bisa lihat beberapa kali di testing dan akhirnya semalam itu kena rejection strong. Tapi yang cukup menarik adalah
Ketika memang dia kena reject, penurunannya pun di sini belum adanya muncul balok red candle besar, teman-teman. So, overall dia masih mampu bertahan di atas box putih yang sebelumnya ini berfungsi untuk menjadi area support and then resistance and then di flip menjadi support. Ya, itu di sekitar 16.740-an sampai 16.780 dolar. So far dia masih mampu bertahan di area situ, ya masih bagus gitu ya. Masih adanya chance untuk si Bitcoin. At least kita bisa lihat di sini seperti ini ya. Ini naik, ya, kemudian dia retracement, lanjut naik lagi di sini, maybe retracement untuk bisa lanjut naik lagi, at least ngetes ya ke swing low terakhir dia di sekitar 16.900 17.000 dolar. Itu masih sangat-sangat make sense, teman-teman. Ya, balik lagi rilis data nanti malam itu akan sangat-sangat berpengaruh. Dan ya, so far kalau misalkan kita hubungkan untuk bagian bottomingnya di sini, ya dihubungkan seperti ini ya, kita tarik garis panah, ini juga bisa mungkin kita manfaatkan gitu ya untuk menjadi area trendline support ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka trendline dan lain sebagainya, ini kita bisa pergunakan aja di garis merah ini ya. Sebelumnya kita bisa pantau juga ini di touch, di sini juga kena touch, dan ya ketika memang dia menghampiri di kisaran sini ya, ini menjadi area key levelnya si Bitcoin, dimana itu pada pergerakannya menjadi resistance and then become support. Ini di sekitar 16.750-an dolar, sekitar area situ menjadi area penentunya si Bitcoin. Jadi kalau misalkan dari area sini dia malah lose momentum ya, potensinya dia akan visit ke next demand area yang kita bisa lihat di sini adanya sorongan lumayan signifikan, itu di sekitar 16.600 sampai 16.660 dolar ya. Itu untuk secara time frame 4 jamnya. Itu sedikit tambahan. Kemudian untuk secara time frame 4 jam juga ini terakhir akan coba saya gunakan untuk bantuan kakek Fibo juga ya, teman-teman. Nggak lupa kita ikut partisipasikan untuk kakek Fibo. Dari swing high-nya, ke swing low terakhirnya dia, maka ya kita mendapati beberapa golden ratio pas juga ya, dimana di situ aja di tes 0,5 sampai 0,6 itu di sekitar 17.320 sampai 17.573 dolar, dimana pada level tersebut sebelumnya ataupun kemarin juga sudah saya bahas. Di sini adanya rejection yang terakhir kali mengakibatkan dorongan signifikan datang dari kisaran area situ, dan kalau secara zonasi pun ya kita bisa extend ke samping juga sebelum menjadi area resisten yang cukup strong untuk si Bitcoin. Jadi bisa expect kalau misalkan Bitcoin dikasih one push again gitu ya, kita benar-benar perlu pantau dan waspadai kisaran area sini. Ya, balik lagi teman-teman. Ya, jadi di situ untuk secara zonasi terakhir kali tekanan seller masuk signifikan dari situ. Kemudian pergerakan sebelumnya ini kita bisa lihat yang menjadi area resisten. Dan juga bantuan kakek Fibo ini juga menjadi adanya golden ratio. Jadi ya di situ adanya confluence of resistance yang benar-benar kita perlu perhatikan dan waspada. Jadi buat teman-teman yang sudah aksi melakukan cicil jual, mungkin ketika dia dikasih one push again udah bisa mempertimbangkan kembali untuk mengurangi posisinya. Ya, bukan nambah, teman-teman. Balik lagi ya, karena mengingat kita masih di dalam masa bearish. Next, ini untuk BNB ya, Bitcoin terus ya. BNB secara daily ya, ini ada saya tandain untuk beberapa zonasi areanya gitu ya. Ini secara daily sebenarnya outlook yang lama punya. Cuman so far dia ini sempat ngedrop, ngedump gitu ya, sampai ngetes ke area box putih paling bawah. Ini di sekitar 221 dolar, range-nya sampai 211 dolar gitu ya. Pada pergerakan sebelumnya kita bisa lihat di sini mampu ditahan, and then akhirnya dia naik walaupun secara korektif kenaikannya si BNB. Tapi yang perlu dipantau adalah berarti di sini adanya buying power yang lumayan strong ya, mengakibatkan BNB itu nggak terdorong atau drop lebih signifikan, and then angkat lagi harganya. Dan ya dia precisely ngetes ke kisaran situ, kita bisa lihat dan mendapatkan reaksi yang lumayan bagus. Kemudian untuk area selanjutnya yang sebelumnya kita bisa menjadi area resistance, support, and then sudah mampu di reclaim kembali di sekitaran 242 dolar gitu ya, which is itu bagus banget. Nah sekarang PR-nya si BNB ya, untuk secara zonasi di box warna hijau ini kita bisa perhatikan sebelumnya ini menjadi area support ya, udah beberapa kali di testing, walaupun ini sempat bisa dibilang fake out, kemudian dia naik lumayan signifikan ya, dan dia udah kejebol dan di flip biasanya support and then become resistant ya, sesimpel itu ya yang perlu dipantau ya. Dan posisi sekarang pun di situ ada EMA 34 dan 55, berarti di zona ini adanya confluence of resistance untuk si BNB, dan sekarang adanya sedikit rejection ya pada pergerakan BNB secara daily time frame. So yang perlu dipantau adalah untuk si BNB, dia at least harus mampu reclaim area ini gitu ya, dia mampu break and then retest untuk lanjut naik lagi gitu ya, untuk lanjut naik lagi ya.
Jadi di kisaran 256 sampai 262,5 dolar itu harus mampu direclaim sama si BNB. Syaratnya untuk ngejar next target resistance. Ya, ini kita bisa pantau terakhir kali dia sideways kemudian drop atau endlosor di sekitaran 286 sampai 292 dolar. Ya, ini menjadi next target kalau memang si BNB mampu reclaim area tersebut gitu ya. Kemudian kalau memang si BNB di sini losing momentum gitu ya, potensinya dia bisa visit kembali, mungkin masuk di bawah 244 dolar. Ya, jadi itu yang perlu dipantau dan diperhatikan. Kemudian kalau kita menggunakan bantuan kakek Fibo pun ya, dari swing high terakhir dia ke swing low dia yang terakhir, maka ya di sini kita bisa pantau juga di antara retracement 0,3 sampai 0,5-nya dia di sekitar 257 sampai 269 dolar itu adanya confluence of resistance. Dimana pada pergerakan sebelumnya pas juga dengan box warna hijau, sebelumnya menjadi area support and then become resistance. So ya mungkin pesan saya untuk area BNB ini perlu dipantau dan diwaspadai gitu ya. Kalau misalkan adanya rejection yang mungkin terjadi di sini, ya mungkin bisa dimanfaatkan untuk melakukan short. Tapi kalau misalkan dia masih sideways gitu ya, mungkin turunnya korektif dari sini untuk lanjut naik gitu ya, bisa diperhatikan atau dipantau next target resistance box merah yang tadi sudah saya mention ke teman-teman sekalian. Oke. Itu note untuk si BNB secara daily time frame. Jadi so far masih so good, cuman balik lagi skenario dead cat bounce itu masih bisa menghantui si BNB kalau memang dia nggak mampu break dari beberapa golden ratio dari pergerakan swing high ke swing low terakhirnya BNB. Next ini untuk BNB secara time frame 1 jam terakhir teman-teman ya. So far yang saya pribadi lihat ini cukup baik. Kenapa ya? Sebentar akan saya tandain di sini. Sebelumnya kita bisa pantau bersama-sama ya. Menjadi area resistance, and then resistance. Kemudian akhirnya dia tersideways parah gitu ya, cukup lama, and then kita bisa lihat di sini cukup impulsif ya, bullish candle-nya mampu break, dan sekarang ini posisinya ya dia lagi ngetes EMA 34. Nah, jadi secara overall dia sudah mampu reclaim di atas 252 sampai 253 dolar, which is itu bagus. Yang perlu untuk si BNB lakukan sekarang adalah penurunan ataupun testing create base sekarang ini ya. Harapannya adalah untuk si BNB ini bisa lanjut naik lagi gitu ya. Jadi melanjutkan rally sebelumnya dia tersideways, membuat create base gitu ya, untuk bisa lanjut naik lagi. Nah, pertanyaannya kalau memang secara time frame 1 jamnya dia create base di sini gitu ya, untuk dia bisa lanjut naik lagi ke next area berapa gitu. Mungkin kita akan bisa tandain untuk beberapa area lebih kecil karena ini time frame 1 jam di sini ya. Bisa dipantau 261 sampai 264,5 dolar. Sebelumnya kita bisa lihat red candle datang, rejection besar datang juga dari level tersebut. Ya, ini satu yang perlu dipantau. Kemudian next lagi di kisaran berapa, bro? Akan saya copy aja biar gampang. And then next di kisaran area sini. Ya, terakhir kali juga tekanan seller sebelum ini datang signifikan dari sini. Ini di sekitar 273,8 sampai 277,5 dolar untuk si BNB. So ya, untuk secara hourly kita bisa lihat secara lebih detail lagi ya, untuk beberapa area target resisten yang perlu dipantau bersama-sama gitu ya. Kemudian untuk kemudian untuk area create base-nya dia at least dia masih bertahan di atas 252 dolar gitu ya, untuk dia bisa lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan dia malah terbreakdown dari 252 dolar gitu ya, ketika dia retest ya, untuk bisa lanjut turun mungkin bisa dimanfaatkan untuk kalian melakukan short. Dan ya, untuk targetnya pun kita bisa pantau untuk area support atau demand terakhir waktu dia ngangkat ini di sekitar 244 sampai 246,5 dolar. Ya, palingan itu yang bisa saya infokan ya untuk quick update si BNB dan juga Bitcoin. Semoga bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.